Menantu Super. Bab 5461-5470. Bab 5461 kamu adalah satu-satunya. Tapi apa? Ini juga memberi Han San Qian sedikit harapan. Namun, kamu benar. Sejak dia pergi, aku memang tidak dapat menemukan siapapun yang dapat kukenal. Oleh karena itu, kamu bukan hanya satu-satunya orang yang mungkin muncul dalam 10.000 tahun, tetapi kamu harus menjadi satu-satunya di antara sekian banyak orang. Tahun 1. Jadi, aku bisa mengajarimu sesuatu. Dia tahu ini akan menjadi seperti ini. Sejak dia meminta dirinya untuk berhenti seperti ini, Han San Qian merasa sesuatu harus terjadi nanti. Meskipun dia dibodohi olehnya, setidaknya hasilnya sepadan. Apa yang bisa kamu ajarkan padaku? Han San Qian berkata, kamu juga tahu apa yang terjadi di luar. Sebaiknya kamu menjadi sedikit seperti itu. Maksudku, itu bisa membuatku lebih kuat. Hanya dengan cara ini, aku bisa keluar dari masalah. Baiklah, aku akan mengajarimu trik membuat bunga mekar di seluruh bumi. Bunga itu jatuh begitu saja dari langit dan dengan satu telapak tangan, semuanya akan lenyap. Bagaimana menurutmu? Sial, bukankah ini telapak tangan Tathagata yang legendaris di planet biru? Han San Qian sedikit bingung dengan hal itu. Nyata. Tentu saja. Han San Qian hendak mengangguk ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ada yang tidak beres. Ada yang benar-benar salah. Bahkan jika ada teknik seperti itu, teknik itu tidak akan sekuat itu. Oleh karena itu, dengan sedikit berpikir, Han San Qian langsung menyadari bahwa neneknya telah ditipu. Astaga, apa kau bercanda? Han San Qian merenung. Kamu masih tahu bahwa aku mempermainkanmu, jadi kamu mempermainkanku, dan aku mengajarimu gerakan yang lebih kuat yang bisa langsung mengalahkan musuh. Menghadapi ironi ini, Han San Qian yang selalu pandai berpikir, benar-benar terdiam. Sepertinya aku benar-benar membuka mulut singaku agak terlalu lebar. Lalu apa yang bisa kamu ajarkan padaku? Apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda sebenarnya hanya satu hal, yaitu bagaimana menjadi satu dengan saya dalam pertempuran, memaksimalkan kekuatan Anda dan memaksimalkan kekuatan saya. Adapun seberapa besar kekuatan yang dapat Anda dan saya gunakan sebagai satu kesatuan, itu tergantung pada seberapa dalam pemahaman Anda tentang hal ini, dan juga tergantung pada seberapa besar potensi Anda sendiri. Anda tidak sedang bermimpi jika Anda meminta saya untuk memimpin Anda langsung menuju penaklukan dunia. Lalu apa itu? Meski keluhan Pangu agak tidak berperasaan, namun jika dipikir-pikir baik-baik, apa yang dikatakannya sebenarnya masuk akal. Ini baru permulaan. Teman baik, Han San Qian hanya ingin membiarkan orang lain membimbingnya mendominasi dunia. Ini memang agak berlebihan. Oke, aku akan melakukan yang terbaik. Ini adalah rumus mental. Saya dapat mentransfernya ke dalam pikiran Anda melalui kesadaran saya, dan membiarkan Anda mengingat teknik mental ini secara instan. Namun, cara kerja teknik mental mungkin berbeda dari apa yang biasanya Anda lakukan, jadi, akan ada jadilah sosok yang suatu saat akan membimbingmu mempraktikkan rumus ini. Tidak perlu menghafal rumusnya. Anda harus ingat cara menggunakan metode khusus ini untuk mengintegrasikan rumusnya. Mendengar ini, Han San Qian mengangguk, lalu dia menutup matanya dengan patuh dan memasuki kondisi kesurupan. Detik berikutnya, pikiran Han San Qian memasuki ruang kosong lainnya, tetapi di ruang kosong ini, ada sosok emas yang perlahan jatuh di depannya. Hampir di saat yang sama, beberapa kata aneh terbang dari kejauhan dan terus melayang di benak saya. Akhirnya, cahaya keemasan melintas di benak Lin Feng, dan kemudian mereda, dan ingatan Han San Qian tiba-tiba teringat akan sebuah teks. Segera setelah itu, sosok emas kecil itu perlahan bergerak. Han San Qian mengikuti gerakannya dan perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan teks. Awalnya keduanya tidak cocok sama sekali. Dari pengalaman, bahkan gerakan terbalik yang melanggar aturan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Han San Qian pada awalnya, tidak hanya dia tidak dapat memperoleh hal-hal yang penting, bahkan sangat sulit untuk memahaminya. Namun, Han San Qian juga sangat jelas bahwa ini adalah kesalahan inersia yang tidak dapat dihindari.
Untuk mengatasi ketidaknyamanan ini, kita harus memblokir sementara semua yang telah kita pelajari sebelumnya, dan mempelajari kembali hal-hal ini dengan serius seperti seorang pemula. Benar saja, Han Sanqian adalah orang yang cerdas. Setelah menggunakan metode ini, pembelajaran Han Sanqian mulai memasuki proses yang sangat lancar. Perlahan-lahan, sosok emas itu mulai menyatu dengannya, dan kemudian, cahaya keemasan bersinar di seluruh dunia. Bab 5462 kembali ke dunia nyata. Wow! Ketika saya membuka mata lagi, tidak ada dunia kosong di depan saya, apalagi semuanya berwarna putih, yang ada hanya kapak pangu di depan saya dan semua yang ada di dalam terowongan. Saudara Sanqian, bagaimana kabarmu? Melihat Han Sanqian membuka matanya dari meditasi, Xiao Tao langsung bertanya dengan prihatin. Han Sanqian tidak langsung menjawab, tapi sedang mencari sesuatu. Dia merasa bahwa semua yang terjadi barusan adalah mimpi, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia memiliki ingatan akan kata-kata aneh di benaknya. Jadi, itu bukan mimpi. Setelah Han Sanqian terbiasa dengan proses ini, Xiao Tao menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia baik-baik saja, lalu dia mengarahkan pandangannya langsung ke kapak pangu. Saat ini kapak pangu sudah berbeda warnanya. Warna yang mirip dengan baja, bukan hitam atau putih, tapi hitam dengan putih dan putih dengan hitam. Berubah warnanya. Han Sanqian sedikit terkejut detik berikutnya, dia dengan lembut memegang kapak pangu di tangannya. Panggilan. Sebuah energi seketika beredar sedikit di tubuh kapak pangu, lalu dengan cepat mengalir ke tubuh Han Sanqian. Hampir di saat yang bersamaan, energi sebenarnya dalam dantian Han Sanqian seperti bubuk mesiu yang menyala. Terdengar suara gemuruh yang besar, dan dengan cepat menembus meridian Han Sanqian dan mengalir sampai ke kapak pangu. Jadi, satu orang dan satu kapak menyalakan lampu yang bukan milik mereka secara bersamaan. Setelah itu semuanya kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, hanya Pangu Aks sendiri yang tahu apa yang terjadi di sini. Itu dipelihara oleh semacam kekuatan. Han Sanqian juga tahu betul bahwa dia telah dibaptis dengan semacam kekuatan. Sial, aku hampir lupa, Han Sanqian menamparkan kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengerahkan terlalu banyak tenaga dan sekarang tidak banyak ki yang tersisa di tubuhnya. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah dengan Pangu Aks, Han Sanqian masih memiliki satu hal yang harus dilakukan dengan cepat. Yaitu menggunakan taeksu untuk memulai kembali kekuatan aslinya dan bertahan melawan orang-orang di toko terkenal itu. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menutup matanya sedikit dan memasuki kondisi kesurupan lagi. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengaktifkan taeksu di tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh Han Sanqian tiba-tiba bersinar terang. Saat cahayanya bersinar, kapak pangu yang diletakkan di kakinya juga tiba-tiba menyala, dan dengan cepat mengirimkan cahaya berbeda dengan kekuatan yang relatif kuat ke arah Han Sanqian. Kali ini, kedua insan tersebut tidak lagi bersinar dengan cahaya yang bukan milik satu sama lain, melainkan bersinar bersama dengan cahaya milik keduanya. Untuk sementara waktu, seluruh terowongan diterangi sepenuhnya oleh cahaya ini. Utusan putih dan angin hitam, yang masih berada di tengah pintu masuk berbentuk T, awalnya menunggu tim di kedua sisi untuk membuka terowongan. Namun, sebelum berita sampai ke sini, mereka hampir dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan. Sial, cahaya macam apa ini, begitu menyilaukan. Hei Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak membual. Bahkan jika dia terkena sinar matahari yang paling menyilaukan, dia tidak akan mendapat banyak masalah. Oleh karena itu, cahaya yang dapat membuatnya memejamkan mata seketika adalah semburan cahaya seketika, atau matahari yang bersinar terus-menerus. Namun yang jelas, ini bukanlah kilatan cahaya, apalagi sinar matahari yang menyinari mata dari langit. Dia aneh, tapi itu normal. Meskipun utusan berpakaian putih itu tidak mengutuk, dan tidak ada reaksi besar di wajahnya, kerutan di keningnya tetap menunjukkan bahwa dia menyadari ada yang tidak beres dengan cahaya ini. Apakah itu cahaya yang muncul saat Su Yingxia bertarung dengan bawahan kita di dalam? Kelihatannya tidak seperti itu. Konfrontasi antar mantra semacam itu kemungkinan besar akan menyebabkan kilatan cahaya yang kuat. Namun, cahaya tersebut masih ada sampai sekarang,
sepertinya bukan cahaya seketika yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Kedua pihak bertarung satu sama lain di terowongan yang sangat sempit, dan mustahil untuk terus bertarung satu sama lain dengan mantra. Jadi ini semakin aneh. Saudaraku, cahaya ini tidak mungkin disebabkan oleh perkelahian satu sama lain. Itu. Auranya tidak benar. Mendengar perkataan utusan berpakaian putih itu, Hei Feng segera menenangkan diri, dan buru-buru memfokuskan matanya pada hidung dan indera tubuhnya. Dia ingin mencoba yang terbaik dan hati-hati untuk merasakan perbedaan nafas cahaya ini. Segera, Hei Feng mengerutkan kening. Pengalaman dan intuisinya memberitahunya bahwa apa yang dikatakan utusan kulit putih itu benar, tapi nafasnya kurang tepat. Mungkinkah? Hei Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba menatap utusan kulit putih itu. Bab 5463 Nafas Ilahi. Utusan berpakaian putih itu juga menatapnya, matanya tertuju pada Hei Feng, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Mungkinkah Pangu Aks? Hei Feng menjawab jawabannya. Jawaban yang paling mengejutkannya. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, meskipun saya belum pernah merasakan aura kapak Pangu, aura dari cahaya ini memberitahu saya bahwa meskipun sangat ringan, ia sangat murni. Hanya aura yang dipancarkan oleh orang dahulu yang bisa begitu murni. Selain itu, ada Han San Qian di dalamnya, jadi menurutku yang paling mungkin adalah kapak Pangu. Hei Feng mengangguk, ya, meskipun nafas ini kecil, namun sangat sombong sehingga siapapun yang merasakannya pasti akan merasakan sedikit rasa dingin di punggung, membuat Anda ingin berlutut. Perasaan menyerah. Kata-kata Hei Feng tidak berlebihan. Apa yang dia katakan adalah kebenaran yang sebenarnya. Utusan berpakaian putih itu merasa seolah-olah ada seorang raja yang berdiri di sampingnya. Dia adalah tipe pemaksaan alami yang membuat Anda ingin menyerah. Inikah kekuatan kapak Pangu? Apakah ini tirani raja segala senjata? Jika dulu kapak Pangu dianggap sebagai benda suci yang harus diperjuangkan setiap orang di dunia karena di luar kognisi dan logika, maka saat ini, ketika mereka benar-benar merasakan kesaktiannya, mereka tahu betul bahwa mereka sekarang, itu adalah karena ibadah itulah saya ingin sekali mendapatkan kapak Pangu. Saya percaya bahwa Han San Qian, bahkan dengan bantuan Xiao Tao, masih dalam kondisi terbuka. Ini masih ribuan mil jauhnya dari kebangkitan Pangu Aks yang sebenarnya dan sepenuhnya. Saya sungguh sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan senjata seperti itu. Jika itu dibuka sepenuhnya. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, jadi, bagaimanapun juga, itu adalah artefak mutlak yang menciptakan dunia. Sungguh unik. Iya, jika yang memegangnya juga orang yang sangat sakti, seperti Han San Qian, maka kombinasi kedua hero tersebut akan sangat menakutkan hingga sulit membayangkan pemandangannya. Saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawan mereka. Bagi mereka, jika ada orang di dunia ini yang bertarung dengan mereka, itu hanyalah pukulan pengurangan dimensi yang gila bagi mereka. Sepertinya Han San Qian benar-benar perlu dilenyapkan. Kalau tidak, dengan kemampuan orang ini, masa depan akan sangat menakutkan. Begitu mereka berdua selesai berbicara, dua bawahan tiba-tiba muncul dari lubang yang baru dibor di kedua sisi. Melapor ke utusan khusus, kami hampir membuka jalan di kedua sisi. Kami dapat dengan jelas mendengar pertempuran di dalam. Iya, hanya lapisan terakhir saja yang belum ditembus. Kami masih menunggu utusan khusus yang memberi perintah. Blackwing mengangguk dan menatap utusan berpakaian putih itu. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk melewatinya. Hanya dengan melihat cahaya ini, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi di dalam. Jika saya masuk nanti, saya khawatir akan terjadi lebih banyak hal. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, saudaraku, apa yang kamu katakan masuk akal. Tidak apa-apa bagi kami untuk mencari tahu. Atau ada sesuatu yang salah dengan Han San Qian. Kami segera menghentikannya sekarang. Kami harus segera mengambil tindakan. Dengan persetujuan utusan berpakaian putih, Hei Feng segera mengangkat tangannya. Patuhi perintahku. Ya. Bawahan yang tidak memiliki ruang dan waktu di sekitarnya langsung berlutut, seolah menunggu pengiriman. Semua orang segera memasuki gua di kedua sisi dan mengaturnya dengan tertib. Setelah rombongan berkumpul, orang di depan segera menerobos tembok terakhir, lalu kedua belah pihak menyerang saya dengan tertib. Ya.
Semua orang merespon secara serempak, dan di detik berikutnya, semua yang tidak ikut serta dalam pertempuran segera dibagi menjadi dua kelompok dan masuk melalui terowongan yang akan segera dibuka. Tiba-tiba, dua antrian panjang terbentuk di kedua sisi lorong, menunggu perintah Hei Feng dimulai. Semuanya ada di sini, ikuti perintahku dan buruan kejar aku. Membunuh. Bab 5464 Kebangkitan. Membunuh. Diiringi teriakan pembunuhan dari orang-orang di lorong kiri dan kanan, Su Yingxia yang berada di tengah gempa segera mendengar teriakan pembunuhan yang memekakkan telinga. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dinding di kedua sisinya langsung rusak, dan sekelompok orang bergegas masuk. Dengan kata lain, terowongan di belakang mereka tidak besar, jadi meskipun lawan menerobos pertahanan dan menyerbu masuk, jumlah orangnya masih terbatas. Jika jumlah orang banyak dan mereka menyerang dari belakang, tidak peduli seberapa kuat Su Yingxia, dia tidak akan pernah bisa menahan serangan sayap seperti itu, dia akan dikalahkan di tempat dan dikepung secara menyedihkan. Apa? Namun, meski jumlah orangnya tidak banyak, setelah musuh sepenuhnya memanfaatkan jumlah dan medan, bahaya wilayah Su Yingxia hampir masih terlihat dengan mata telanjang. Namun, dibandingkan dengan hidup dan matinya sendiri, dia sebenarnya tidak peduli, dia mengkhawatirkan Han Sanqian dan Xiao Tao. Walaupun keduanya tidak berada di depan kelompok musuh yang datang dari belakang dan tidak akan langsung diserang oleh pihak lain, namun di belakang mereka, begitu mereka ditemukan oleh musuh, situasi mereka akan menjadi semakin sulit. Karena Su Yingxia telah benar-benar terputus, bahkan jika Su Yingxia ingin membantu mereka, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, keadaan ini hanyalah penderitaan jangka panjang dan penderitaan jangka pendek, tidak lebih. 3000. Su Yingxia melihat ke belakang dengan cemas, ingin melihat apa yang terjadi dengan Han Sanqian, tapi sayangnya, ada terlalu banyak orang, dan pihak lain tiba-tiba bergegas keluar dan memecahkan dinding gua. Untuk sementara, ada lumpur di sana. Fei Yang sama sekali tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Su Yingxia merasa cemas dan mencoba menarik diri beberapa kali untuk kembali menyelamatkan, tetapi jelas bahwa dia hanyalah seorang Buddha lumpur yang menyeberangi sungai dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Pihak lain menahannya hampir sepenuhnya, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba melepaskan diri, masih sulit baginya untuk melakukannya. Sebaliknya, dia kini hampir tidak mampu menahan serangan frontal musuh. Lawannya terlalu ganas dan jumlah orangnya terlalu banyak. Membunuh. Sebelum dia bisa mempersiapkan mentalnya, para prajurit yang keluar dari dua lubang sudah menuju ke arahnya. Han Sanqian memang berada sedikit di belakang lubang mereka, jika mereka lebih memperhatikan, mereka hampir bisa melihat Han Sanqian dan Su Yingxia. Tapi pertama, cahaya yang dilepaskan Han Sanqian sebelumnya terlalu menyilaukan, dan kedua, mereka secara tidak sadar mengira bahwa mereka telah mengepung mereka ke belakang. Oleh karena itu, pikiran bawah sadar mereka berbalik dan membunuh Su Yingxia. Tiba-tiba, Su Yingxia benar-benar berada dalam situasi putus asa. Ada tentara judi di depannya dan mengejar tentara di belakangnya. Dia hanya seorang wanita, bagaimana dia bisa menghadapi situasi rumit seperti itu? Lebih penting lagi, terowongan merupakan penghalang bagi musuh ketika Anda menempati posisi yang menguntungkan, namun sebaliknya jika musuh menempati posisi yang menguntungkan, maka terowongan tersebut merupakan penghalang bagi diri Anda sendiri. Su Yingxia berada dalam situasi yang sangat menyakitkan sekarang. Su Yingxia sedikit putus asa, tapi dia tidak takut. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa bertahan lama dalam situasi ini. Dia sangat disayangkan dia tidak melihat Han Sanqian sebelum dia meninggal. Sayang sekali dia tidak bisa menyelamatkan Han Sanqian. Jadi, ini adalah hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Tapi tidak ada pilihan lain. Memikirkan hal ini, Su Yingxia mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi kekuatan, secara langsung menyalurkan energi sebenarnya ke seluruh tubuhnya, dan kemudian mengertakkan giginya dengan keras. Ayolah, biarpun aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah, Sanqian. Saat aku masih hidup, aku bisa membantu memblokir satu musuh, meski hanya satu, dan aku bisa membantumu membunuh satu musuh lagi, tidak peduli berapa banyak. 3000, kamu harus bertahan hidup. Membunuh. Su Yingxia langsung meledak, menghunus pedang panjangnya, dan menembakkan busurnya ke depan dan belakang, membunuh musuh yang menyerbu satu persatu.
Namun, dia juga mulai dikonsumsi secara gila-gilaan dalam prosesnya. Sementara energi aslinya mengalir dengan cepat, kekuatan fisik tubuhnya juga dengan cepat menghilang. Jumlah luka yang disebabkan oleh tentara di sekitarnya terus meningkat. Segera, amukan Su Yingxia mulai berakhir, semakin banyak orang yang mengepungnya semakin erat, dan serangan baliknya menjadi semakin lemah. Melihat orang-orang itu akan menjatuhkannya sepenuhnya, tiba-tiba, punggung Su Yingxia mulai menjadi sangat terang. Dia mengira itu adalah cahaya kuat yang sangat dekat dengannya, atau cahaya sebelum dia pingsan. Tetapi ketika saya mengambil jika dilihat lebih dekat, saya menemukan banyak musuh mulai berjatuhan. Bab 5465 aku ikut juga. Satu sosok menggantikan banyak bayangan musuh. Yang tersisa sekarang hanyalah sosok agung itu. Tidak, ada sosok lemah di sampingnya, mengikutinya dengan lembut. Dan di tangannya, dia memegang kapak. Dia yakin cahaya itu berasal dari kapak, dan juga dari laki-laki itu. Wow! Cahayanya menghilang dan seluruhnya tertahan di dalam kapak, detik berikutnya, dia bisa melihatnya dengan jelas. Han Sanqian. 3000, itu kamu. Su Yingxia terkejut sekaligus bahagia. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis seperti ini, dia akan melihat Han Sanqian muncul di belakangnya. Sebelum Su Yingxia sempat bereaksi, Han Sanqian sudah mengulurkan tangannya. Su Yingxia juga mengulurkan tangannya, membiarkannya meraihnya dan membiarkannya menariknya ke atas. Bersembunyi di belakangku. Tempat ini terlalu kecil. Aku tidak menyukainya. Ayo bertarung bersama. Han Sanqian tersenyum tipis, dan mengayunkan kapak pangu di tangannya, dan segera bayangan kapak itu diayunkan, dan bayangan kapak itu terbang keluar seperti bilah tajam. Dalam perjalanannya, orang-orang yang ditemuinya bagaikan selembar kertas yang dibelah oleh persahabatan. Kegelapan hilang, dan terowongan yang semula tampak ramai menjadi setengah gelap dalam sekejap. Alasan mengapa keadaan setengah gelap sangatlah sederhana. Banyak kepala dan tubuh bagian atas mereka hampir terpotong oleh cahaya kapak dan jatuh ke tanah. Wow! Cahaya kapak tidak menimbulkan kejutan sama sekali, ia menembus langsung dari seluruh lorong. Angin hitam dan utusan berpakaian putih sedang menunggu situasi pertempuran ketika mereka tiba-tiba merasakan aura pembunuh datang ke arah mereka. Detik berikutnya, mereka berdua berjongkok hampir tanpa sadar. Ketika mereka mengangkat kepala lagi, sekelompok orang sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri. Orang baik, ada beberapa orang di sekitar mereka yang tidak bereaksi tepat waktu, dan mereka telah berubah menjadi orang tanpa kepala saat ini. Baru saja. Apa itu tadi? Hei Feng tercengang meskipun itu hanya cahaya agresif, dia tahu betul bahwa cahaya ini benar-benar berbeda dari yang lain. Kekuatannya terlalu murni, dan kekuatan yang terlalu murni seringkali hanya memiliki satu akibat, yaitu menjadi sangat mendominasi. Dalam keadaan seperti itu, saya khawatir bahkan dia, jika dibiarkan tanpa pembelaan apapun, akan langsung dipenggal. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Sepertinya bilah kapak. Mungkinkah Han Sanqian benar-benar melepaskan ikatan kapak pangu? Ya, itu harus diselesaikan. Berdasarkan situasi saat ini, jelas bahwa Han Sanqian sudah tidak baik lagi. Sekarang dia tiba-tiba meledak begitu kuat, mungkin hanya ada satu hasil, yaitu mengandalkan Pangu Aks untuk memberinya membawa kekuatan. Meskipun aku tahu Pangu Aks itu kuat, tapi ia sangat kuat. Sepertinya, sulit untuk dijelaskan. Ya, jadi saya yakin dia tidak hanya membuka kapak Pangu, tapi juga memaksimalkan kekuatan kapak Pangu. Kedua orang itu saling berpandangan, kaget dan tak bisa berkata-kata sejenak. Unggul. Detik berikutnya, Hei Feng, yang sudah sadar kembali, tidak berani menunda sama sekali, dan dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk segera mendukung. Segera, gelombang orang lain menyerbu masuk dari 3 terowongan. Semuanya, berhati-hatilah dengan kapak di tangan Han Sanqian. Bahkan jika dia terluka oleh cahaya pedang, dia pasti akan terluka parah, Hei Feng memperingatkan dengan suara rendah. Meski ada banyak orang, tidak mungkin menggunakannya begitu saja. Jika Anda bisa menabung, simpanlah. Bawahannya memang terlatih dengan baik, begitu Hei Feng memberi perintah, semua orang di sisi lain menundukkan kepala dan mengecilkan tubuh mereka sebanyak mungkin agar tidak terlalu besar dan mudah dikirim ke barat oleh Han Sanqian.
Namun terkadang taktik adalah taktik dan kenyataan adalah kenyataan. Taktik hanya berguna jika perbandingannya relatif sama, atau dengan kata lain perbedaannya tidak terlalu besar. Jelas sekali, ada kesenjangan besar antara orang-orang ini dan Han Sanqian. Yang lebih menakutkan dan menyedihkan adalah Han Sanqian menggunakan taiksu untuk memulihkan energinya saat ini, dan dia memegang senjata ampuh seperti kapak pangu. Tidak hanya mereka tidak dapat menggunakan formasi ofensif dan defensif yang mereka miliki sebelumnya, tetapi juga karena terowongannya terlalu sempit, dan saya harus pergi lebih banyak 1 lawan 1, atau beberapa pasang Korea 3000. Kemudian mereka ditakdirkan untuk kalah dengan cepat. Bab 5466, Kekuatan Kapak Pangu. Ledakan. Pemilik desa, yang berada di ruangan tertentu, sedang duduk di depan meja dan membaca buku. Gempa bumi yang nyata mengguncangnya dari kesurupan. Seorang bawahan buru-buru berlari masuk, "Tuan desa." Pemilik desa mengangguk, "Silakan." "Tuan, seharusnya terjadi pertarungan yang sangat sengit di ladang gandum di sana. Kami belum melihat sesuatu yang aneh di sekitar kami untuk saat ini." Pemilik desa tidak berbicara, dia menyentuh dagunya seolah sedang memikirkan sesuatu. "Ada yang tidak beres," tiba-tiba dia berkata. Bawahan itu dengan cepat berlutut di tanah, "Tuan, ada apa?" Menurut prosedur normal, ledakan seperti itu adalah hal yang normal sebelumnya. Bagaimanapun, mereka perlu mengepung Han Sanqian. Namun, tampaknya hal itu tidak akan terjadi sekarang. Saya telah membuka banyak formasi di ladang gandum, jadi menurut rencana sebelumnya, Han Sanqian harus dipaksa ke dalam situasi putus asa atau mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam formasi. Namun apapun hasilnya, satu hal yang pasti, Han Sanqian berada dalam kondisi yang sangat lemah saat ini. Jadi, pertempuran skala kecil mungkin terjadi, tapi tetap saja ledakan yang menggemparkan bumi sepertinya. Tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Itu benar. Kalau begitu, pemilik desa, mengapa kamu tidak pergi ke ladang gandum untuk memeriksa situasinya, dan kembali serta melapor kepadamu segera setelah kamu mengetahuinya? Pemilik desa menggelengkan kepalanya, tidak ada artinya. Jika Anda pergi ke sana dan bertanya, Anda mungkin tidak tahu mengapa Han Sanqian tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya, atau bahwa dia tidak pernah dikalahkan. Ia adalah orang yang sangat mengenal bawahannya, terutama bawahan penting seperti utusan khusus Akademi Seni. Itu adalah pisau dan pedangnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Dia percaya pada kemampuan Hei Feng dan mengetahui pikirannya dengan baik. Jadi, lebih baik tidak bertanya. Kalau begitu pemilik, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu garis depan melapor? Pemilik desa menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke otaknya, pikirkan sendiri. Bawahan itu sejenak sedikit bingung, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pemilik desa. Pemilik desa mendengus, kumpulkan semua yang Anda ketahui dan kuasai, lalu gabungkan situasi di tempat kejadian dengan ledakan saat ini. Apakah Anda memiliki gambaran keseluruhan situasi di garis depan dalam pikiran Anda? Bawahan ini bodoh, tolong biarkan pemilik desa menjelaskannya. Bawahan selalu bisa berada di sisi pemilik desa, jadi wajar saja dia tidak bisa menjadi babi, bahkan dia samar-samar menebak sesuatu melalui kata-kata tersebut. Namun, ia juga paham bahwa kini saatnya tuannya pamer, ia tidak berani keluar untuk mencuri perhatian, dan hanya berani berusaha sekuat tenaga untuk memastikan kesombongan tuannya. Saya percaya pada kemampuan perguruan tinggi seni liberal, dan saya juga percaya pada komando dan kemampuan beradaptasi Hei Feng dan Bai Yi di garis depan. Sebelumnya, kami juga bisa mendengar ledakan dahsyat di sana perlahan-lahan mereda. Ini juga menunjukkan bahwa kita seharusnya mencapai tujuan strategis kita dan melukai atau memaksa Han Sanqian mundur. Begitulah halnya dengan orang-orang. Terkadang Anda bernapas lega ketika Anda tidak menyadarinya. Sangat sulit bagi Anda untuk mengumpulkan kekuatan Anda lagi. Selain itu, Han Sanqian dikelilingi oleh kita. Begitu dia rileks, kecil kemungkinannya dia akan memenuhi syarat untuk berdiri lagi. Ini bahkan lebih sulit. Tetapi faktanya baru saja terjadi ledakan, dan kekuatan ledakan ini tidak kecil sama sekali. Ini juga menunjukkan fakta bahwa Han Sanqian mungkin telah memulihkan kemampuannya. Ini memang terjadi selama pertempuran di kota Yetian.
Jelas bahwa Han Sanqian sudah mati, tapi tiba-tiba dia dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Orang ini sepertinya memiliki dua nyawa. Saya juga telah memperhatikan berita ini. Dia seharusnya merupakan efek aneh yang dihasilkan oleh sihir ilahi. Namun, itu masih belum sepenuhnya benar, karena meskipun dia dibangkitkan dengan kesehatan penuh, dia dan orang-orang di Wenyuan seharusnya tetap sehat. Pertempuran pertama. Gambar. Kedua belah pihak sedang tarik-menarik, dan kekuatan ledakannya tidak terlalu berfluktuasi. Karena itu, pemilik desa sedikit mengernyit dan matanya menjadi sangat waspada. Itu kapak pangu. Han Sanqian telah mengangkat banyak segel pada kapak pangu. Saat itu, seorang wanita berpakaian putih masuk. Wanita ini sangat cantik, dengan sedikit keanehan pada kerapuhannya. Bab 5467 Setan Rubah. Jika Han Sanqian ada di sini, dia pasti bisa melihat sekilas bahwa wanita ini terlihat hampir persis sama dengan Xiao Tao, tetapi dibandingkan dengan Xiao Tao, matanya yang lemah memiliki jejak niat membunuh. Saya juga menebak itu Pangu Aks, pemilik desa berdiri sedikit, Anda di sini. Saya sangat yakin bahwa nafas kapak Pangu telah tersebar seluruhnya di ladang gandum. Dengan kata lain, Han Sanqian seharusnya sudah membuka kapak Pangu, dan bahkan mendapat persetujuan Pangu. Pemilik desa mengangguk, sihirnya sendiri mungkin aneh, memungkinkan dia untuk bangkit kembali dengan kesehatan penuh seperti orang yang berbeda. Selain itu, Pangu Aks sepenuhnya terbuka untuknya, Han Sanqian mungkin menjadi sangat menakutkan. Inilah sebabnya saya membawa orang ke sini. Wanita berbaju putih berkata, Tuhan selalu gelisah hari ini. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa bencana Han Sanqian semakin dekat dengannya. Tuhan percaya bahwa kedatangan Han Sanqian adalah berkah baginya, tapi bisa juga menjadi bencana. Oleh karena itu, untuk menghindari keharusan memilih antara dua situasi ini di kemudian hari, lebih baik mengambil tindakan lebih awal, menstabilkan bentuk, dan mengontrol hasil. Dia tidak percaya pada toko kita yang terkenal. Pemiliknya berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Jika saya tidak mempercayai Anda, kualifikasi apa yang dimiliki sebuah toko terkenal untuk mencapai skala seperti sekarang ini? Namun, seperti yang Tuhan katakan, dia ingin menghilangkan semua kemungkinan lain dan hanya mencapai hasil yang dapat dia kendalikan. Pasukan saya telah dikumpulkan di luar. Jika Anda memiliki kebutuhan, saya akan memimpin tim untuk segera masuk. Pemilik desa tidak bisa membantah. Pertama, dari atas selalu seperti itu. Apapun yang diatur pasti apa adanya. Orang di bawah hanya bisa melaksanakan dan tidak bisa membantah. Kedua, pertimbangan di atas juga masuk akal. Meskipun dia sangat yakin bahwa tokonya yang terkenal dapat memenangkan hati Han Sanqian, tidak ada yang dapat memberikan bukti kuat untuk membuktikan pandangan tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan gagal masih ada, sehingga jika orang lain melakukan lebih banyak persiapan, itu akan sejalan dengan strategi dasar mereka dan lebih sesuai dengan keselamatan keseluruhan rencana. Namun, saya punya pertanyaan, kata pemilik desa. Wanita berbaju putih berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, Guru, silakan angkat bicara. Rubah putih pasti akan memberitahu Anda semua yang dia ketahui. Kalau berdasarkan perkiraan kita saat ini, maka Han Sanqian sudah dikenali oleh Pangu Aks. Maksudku, dalam hal ini, meskipun rencana kita berhasil, apakah Pangu Aks bisa digunakan oleh kita? Itu benar-benar terbuka, yang berarti Pangu Aks secara bertahap membangkitkan keinginannya. Dalam hal ini kapak Pangu bukan lagi kapak Pangu sebelumnya, dan siapapun dapat dengan mudah mengambilnya. Tidak, tepatnya, itu harusnya dengan mudah diambil oleh seseorang dengan kemampuan yang sangat kuat. Lagi pula, kita sempat merebut Pangu Aks dari Han Sanqian sebelumnya, tapi saat itu, Pangu Aks bahkan tidak memiliki kesadaran diri dan sangat sulit dikendalikan. Sekarang, saya sama bingungnya dengan Anda tentang pertanyaan ini. Saya juga bertanya kepada Tuhan, tetapi dia tidak memberi saya penjelasan rinci tentang bagaimana melakukannya. Namun Pak Tua itu menyebutkan sesuatu di akhir, yaitu orang atau benda, terkadang tidak semuanya bisa diwujudkan dan dilakukan sesuai dengan idenya sendiri. Situasinya akan berbeda, dan hal-hal yang kita hadapi juga akan berbeda. Pemilik desa sedikit bingung ketika mendengarnya, dan dia terlalu malas untuk memikirkannya,
Lagi pula dia tidak mengerti arti spesifik dari kata-katanya, tapi dia bisa mengerti arti umum, yaitu orang di bawah tidak perlu main-main, orang di atas tentu punya caranya sendiri. Orang-orang di bawah mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu. Pada saat ini, Han San Qian berada di dalam terowongan. Para prajurit yang menyerbu masuk lagi tidak dapat melawan Han San Qian sama sekali. Bahkan jika para prajurit ini telah dipersiapkan sebelumnya, mereka tidak dapat menahan serangan sembarangan dari beberapa bayangan kapak Han San Qian. Mereka sudah mati. Itu jauh lebih cepat daripada yang ditambahkan kemudian, jadi Han San Qian juga perlahan mulai mendekati bagian tengah bukaan berbentuk. Bab 5468 Laut Liar. Wow! Pasukan dan kuda lawan terus berjatuhan, kapak Pangu terlalu ganas, dan lawan yang bisa membunuh hanya dengan cahaya kapak sama sekali tidak mampu melawan. Bahkan jika tingkat kultivasi orang-orang ini jauh melebihi musuh manapun yang pernah ditemui Han San Qian sebelumnya. Namun, pertama, mereka tidak bisa bergerak sama sekali di dalam terowongan, dan dengan mobilitas terbatas, mereka hampir hanya bisa dibunuh oleh kapak Han San Qian. Kedua, di dalam terowongan, cara terbaik bagi mereka untuk menghadapi Han San Qian adalah dengan menyerang Han San Qian dan membuatnya tidak berdaya. Tetapi dalam lingkungan seperti itu, jelas tidak ada peluang seperti itu. Bukannya mereka tidak berpikir untuk mundur, tapi sayangnya, terlalu banyak orang yang menghalangi mereka di belakang dan mereka tidak punya kesempatan untuk mundur. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menjadi sasaran penyiksaan dan pembunuhan. Han San Qian terbunuh sepanjang jalan, dan dia baru saja berjuang untuk keluar, dan dia akan menerobos. Dua utusan khusus, kita harus mundur. Saat ini, bawahannya juga buru-buru melapor kembali. Utusan angin hitam dan putih jelas memperhatikan situasi khusus ini. Bagaimanapun, korbannya terlalu besar, dan orang-orang terus-menerus mundur ke koridor sebanyak mungkin. Apa yang terjadi? Su Yingxia seharusnya tidak begitu ganas, kan? Mereka hampir sepenuhnya memojokkan Su Yingxia sampai mati, jadi tentu saja mereka tidak akan meragukannya. Oleh karena itu, pasti ada monster jika terjadi kesalahan. Memikirkan hal ini, keduanya sebenarnya memiliki firasat buruk di hati mereka. Namun, seperti kebanyakan orang, mereka enggan menghadapi banyak hal hingga menit terakhir. Utusan khusus, Han San Qian memegang kapak Pangu dan tidak terkalahkan. Saudara-saudara kita bukan tandingannya. Kita tidak bisa menggunakannya di koridor sama sekali dan hanya bisa menjadi sasaran pembantaian. Saya juga meminta kedua utusan khusus itu segera pergi dari sini demi keselamatan mereka sendiri. Hei Feng sangat terkejut, memandang utusan kulit putih itu dengan tidak percaya, mengerutkan kening dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Han San Qian benar-benar memindahkan kapak Pangu. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk, memang, masalah ini tidak terduga, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu bisa dimaafkan. Han San Qian tidak punya pilihan, dia harus melakukan ini. Mundur. Dalam lingkungan seperti ini, kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kita masih harus menemukan cara untuk membesarkannya. Utusan berpakaian putih setuju bahwa hanya di wilayah perlawanan yang luas mereka dapat menghindari serangan tajam Han San Qian. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menggunakan medan untuk memperluas sepenuhnya dan melancarkan serangan pengepungan terhadap Han San Qian. Memikirkan hal ini, kedua orang itu dengan cepat memanfaatkan situasi ini dan terbang ke atas. Dan ketika dua utusan khusus itu pergi dari sini, sejumlah besar orang akhirnya mulai mengungsi dengan tertib. Begitu mereka dievakuasi, situasi di dalam terowongan menjadi semakin kacau dan semakin terbantai. Dengan tebasan Han San Qian yang sangat kuat, terowongan-terowongan utama terbuka sepenuhnya. Han San Qian menendang keluar beberapa mayat yang terbagi menjadi dua bagian, lalu dia memegang kapak Pangu di tangannya. Bagian tengah bentuk T terus berlanjut. Membunuh tanpa pandang bulu. Cahaya kapak bisa membunuh orang, belum lagi bagaimana rasanya kapak langsung mengenai badan. Banyak orang langsung luluh dan menguap begitu menyentuhnya. Bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Xiao Tao mendukung Su Yingxia di belakang mereka. Salah satu dari dua wanita itu terluka dan yang lainnya tidak memiliki kultivasi. Awalnya, dalam kekacauan seperti ini,
mereka akan menjadi sasaran musuh lain dan melancarkan serangan diam-diam atau pengepungan terhadap mereka. Tapi ini tidak akan terjadi, hanya karena Han San Qian terlalu kuat. Semua orang ingin melarikan diri, setidaknya di peta seperti ini, tidak ada yang berani melawan Han San Qian. Beberapa menit kemudian, separuh orang di terowongan tewas dan separuh lagi melarikan diri. Siapa sangka terowongan yang sebelumnya tertutup air menjadi tenang dan sepi hanya dalam beberapa menit. Tepatnya, ada 3 orang, Han San Qian, Su Yingxia dan Xiao Tao. Apakah semuanya baik-baik saja? Han San Qian memandang kedua wanita itu. Kedua wanita itu menggelengkan kepala, dan Su Yingxia melanjutkan, setelah beristirahat sebentar, kekuatan saya telah pulih pesat sekarang, saya dapat membantu Anda. Han San Qian menggelengkan kepalanya, menarik kedua wanita itu ke samping, lalu menebas ke arah jalan di atas dengan kapak. Kapak ini sangat kuat, dan cahaya yang dihasilkannya juga cukup besar. Tidak hanya memotong seluruh jalan keluar dan langsung menuju langit, tetapi juga menghancurkan lorong tersebut sepenuhnya. Setelah itu, lorong itu runtuh dan bumi jatuh. Tak terhitung. Han San Qian menggunakan ledakan energi dan dengan cepat menutupi kedua wanita itu. Setelah mereka benar-benar tenang, Su Yingxia memandang Han San Qian dengan bingung. San Qian, apa yang kamu lakukan? Bab 5469 Saya kelinci bodoh. Sulit bagi kami untuk mempertahankan 2 pintu masuk. Jika bagian atasnya hancur, kami hanya bisa masuk melalui pintu masuk itu. Meskipun nyaman bagi kami untuk mempertahankannya, terdapat kedalaman strategis yang cukup di balik terowongan, kata Han San Qian. Su Yingxia sedikit mengernyit, maksudmu, kita harus tetap di sini dan tidak keluar. Medan di luar terlalu luas. Begitu kita keluar, kita akan langsung dikepung oleh mereka, itu tidak baik bagi kita. Tapi tidak apa-apa kalau aku terus bersembunyi di sini. Memang lebih nyaman untuk bertahan di dalam tanah, tapi, dengan kata lain, ini juga untuk memblokir diri Anda sepenuhnya di sini. Medan akan membatasi musuh, tapi juga membatasi mereka. Musuh tidak bisa menyerang, tapi juga akan sulit bagi mereka untuk bertarung. Dan tempat ini selalu menjadi wilayah musuh, bagi musuh menundanya hanya akan menguntungkan mereka dan sangat merugikan Han San Qian dan lainnya. Hal yang paling tidak menyenangkan untuk dikatakan adalah, meskipun Han San Qian dan yang lainnya benar-benar bisa tinggal di sini, lalu kenapa? Mungkinkah Anda sudah berada di sini sepanjang tahun? Bahkan puluhan tahun, seumur hidup. Ini sama sekali bukan solusi terhadap masalah ini. Mereka akan menjadi semakin lemah seiring berjalannya waktu, atau paling banter, mereka akan stagnan. Tetapi bagi musuh, entah seberapa kuatnya mereka, berapa banyak penolong yang akan mereka panggil, atau bagaimana mereka akan mengatur keadaan di atas mereka. Apakah mekanismenya lebih sulit? Ini tidak lain adalah merebus katak dalam air hangat. Perbedaan antara mati dini dan mati terlambat. Meskipun harapan untuk keluar kecil, jika kita beruntung dan bisa keluar, bukankah kita bisa pergi dari sini? Aku tidak sedang bermimpi, maksudku, setidaknya ada secercah harapan, dan kita adalah di sini. Tidak ada harapan sama sekali. Su Yingxia jarang mendengarkan Han San Qian sepenuhnya, dan bahkan mengajukan keberatannya sendiri. Hal ini juga wajar, karena dari sudut pandang logika paling dasar, pendekatan Han San Qian memang tidak cerdas, bahkan sedikit bodoh. Ini seperti angsa konyol di pedesaan, begitu diusir, ia akan berlari ke dalam lingkaran dengan sendirinya. Seperti yang diketahui semua orang, selama ia tidak masuk ke dalam lingkaran, dengan kemampuan larinya, ia akan lari. Bukan tidak mungkin lolos dari penangkapan manusia. Han San Qian hanyalah angsa bodoh sekarang, setidaknya itulah yang dipikirkan Su Yingxia. Jangan melebih-lebihkan diri sendiri, dan jangan terlalu meremehkan musuh. Kelompok orang-orang dari tokoh terkenal ini hampir bisa dikatakan sebagai lawan tersulit yang pernah saya temui selama ini, baik dari segi kemampuan pribadi maupun kemampuan mereka. Taktik mereka. Kerjasama, kemampuannya sebenarnya sangat kuat. Apalagi ini adalah wilayah tokoh terkenal. Berdasarkan faktor-faktor di atas, dan Han San Qian telah bertarung dengan mereka, Han San Qian pada dasarnya dapat memastikan bahwa sangat sulit bagi mereka untuk menerobos situasi saat ini secara langsung. Meskipun Han San Qian sekarang memiliki kapak pangu, ini tidak berarti apapun.
Tunggu satu gelombang dulu. Han Sanqian tidak memiliki solusi yang baik, tapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Menurut perkiraannya, dia ingin menunggu selama mungkin hingga gelombang kedua Taiksu benar-benar dingin. Dengan begitu, ia bisa memanfaatkan situasi saat ini dan mengandalkan pertahanan untuk menghabisi lawan. Selain itu, ia juga ingin punya waktu untuk memikirkan cara lain. Saudari Yingxia, apa yang dikatakan saudara Sanqian masuk akal. Jika kita punya waktu, kita memang bisa menundanya lebih lama. Xiao Tao berkata, saya juga akan mencoba mempelajari sebanyak mungkin tentang Pangu Aks selama ini. Mungkin suatu hari aku tiba-tiba punya ide, dan suatu hari tiba-tiba Tuhan memberkati kita. Ketika aku sedang berpikir, pikiranku tiba-tiba menjadi jernih, apalagi yang bisa aku pikirkan. Meski kemungkinan ini sangat kecil, namun harus kita akui bahwa hal tersebut juga ada kemungkinannya. Su Yingxia memikirkan hal ini, dan kemudian berpikir bahwa Han Sanqian selalu memiliki pertimbangannya sendiri ketika melakukan sesuatu dan memiliki rencana yang lebih komprehensif. Dia mengangguk dan setuju. Oke, 3000, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Tetap di sini. Apa yang kamu katakan masuk akal. Jika kita tetap pada pembukaan yang sama, suami dan istri kita bisa bergantian menolak serah terima, yang memang bisa memberi kita lebih banyak waktu. Mengenai apa yang terjadi setelah ini, Su Yingxia sudah memikirkannya, jadi biarkan saja dan tidak ingin terlalu memikirkannya lagi. Oke, Xiao Tao, silakan bantu adikmu Yingxia beristirahat. Aku akan menjaga pintu masuk. Selain itu, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Bab 5470, Menggali Terowongan. Setelah memberi perintah kepada Xiao Tao dan Su Yingxia, Han Sanqian menuju pembukaan rumah jerami. Keputusan Han Sanqian memang didasarkan pada pertimbangan situasi saat ini, namun di sisi lain, Han Sanqian sama sekali tidak keras kepala. Sebaliknya, dia melakukan upaya yang sangat berani, yang membuatnya merinding. Dia tahu betul bahwa jika dia gagal, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Tidak, tepatnya, dia harus menjadi penjahat dalam sejarah mulai sekarang. Ini jelas bukan lelucon, dan sama sekali tidak ada gangguan lain. Ini adalah fakta yang sulit. Pada saat itu, Han Sanqian kemungkinan besar akan menjadi pisau di tangan orang lain, digunakan oleh orang lain untuk tanpa ampun mengambil nyawa tak berdosa di dunia. Tapi Han Sanqian juga tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan lain, sepertinya dia hanya bisa melakukan ini. Apalagi ada hal lain yang bisa mendukung Han Sanqian mengambil risiko tersebut, yaitu apa yang dikatakan Pangu Aks di awal. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Saat ini, Hei Feng dan utusan khusus berbaju putih yang melarikan diri tidak bermalas-malasan. Hei Feng segera mengumpulkan tim dan kemudian memerintahkan mereka untuk segera menyesuaikan formasi. Utusan berpakaian putih itu melirik ke pintu masuk gua dan mengerutkan kening, sepertinya Han Sanqian tidak berniat keluar. Dia mungkin ingin menggunakan satu-satunya pintu masuk di rumah jerami itu untuk membela kita. Hei Feng mengangguk. Ini juga merupakan hal yang baik. Setidaknya itu memberinya cukup waktu untuk mengatur ulang tim. Jika tidak, jika Han Sanqian mengikuti dan mengejarnya, dia tidak tahu berapa banyak pasukan yang akan hilang. Bukan ide Han Sanqian untuk mempertahankan kita di wilayah kita. Namun, satu hal yang pasti, Han Sanqian berada di ujung tanduk dan tidak punya pilihan lain, kata Hei Feng. Utusan khusus berbaju putih memiliki keraguan tentang pandangan ini, tetapi pada dasarnya dia setuju, sepertinya begitu, tapi saya harap Han Sanqian tidak menggunakan trik lain. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Haruskah kita mengirim orang untuk menyerang dari pintu masuk gua sekarang? Utusan berpakaian putih itu mengerutkan kening, saat ini, sulit untuk menyerang dengan paksa. Pintu masuknya terlalu kecil, dan pasukan kita hampir tidak bisa masuk dan berkembang. Selain itu, orang itu Han Sanqian sekarang mendapat bantuan Pangu Aks, saya khawatir hal ini akan membuang-buang waktu. Dan menyia-nyiakan nyawa manusia. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap di sini, kan? Kata Hei Feng. Targetnya tepat di sebelah mereka, dan sekelompok besar dari mereka tidak melakukan apapun di sini. Saya khawatir meskipun pemilik desa tidak memarahinya, dia sendiri tidak akan bisa lulus ujian ini. Kirimkan seseorang untuk melapor kepada pemilik desa.
Kami bisa mengatur semuanya di atas. Selama Han Sanqian berani keluar, kami pasti akan membiarkan dia mati di luar. Tetapi pada saat yang sama, kita juga dapat menghindari keunggulannya untuk sementara waktu. Hei Feng mengangguk, itu bukan tidak mungkin, tapi itu tidak akan memakan Han 3000. Maksudku, kita masih harus mengirim orang untuk menyerang. Namun, jumlah orang bisa dikurangi sebanyak mungkin untuk menghindari korban jiwa yang berlebihan. Utusan berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, oke, temukan sekelompok regu kematian untuk menyerang Han Sanqian tanpa masalah. Kami akan membuatnya mengalami gangguan mental. Juga, aku punya saran. Saudaraku, beritahu aku. Kekuatan utama tetap dalam formasi yang sama. Biarkan pemilik desa mengirim beberapa pelayan dan mari kita menggali tanah. Kamu ingin menggali Han Sanqian secara langsung. Hei Feng langsung mengerti maksudnya. Terowongan adalah satu-satunya penghalang yang menghalangi mereka untuk menyebarkan formasinya. Jika terowongan ini dihilangkan, hambatan tersebut tidak akan ada lagi. Setelah dilubangi, Han Sanqian akan terlihat sepenuhnya kepada semua orang, dan mereka masih bisa menghadapi Han Sanqian seperti sebelumnya. Bahkan jika Han Sanqian merasakannya, dia sendiri mencoba menggali ke bawah, tetapi bagaimana seseorang bisa menggali secepat sekelompok orang? Bagaimana perasaanmu? Hei Feng berpikir sejenak dan menyetujui pendapat tersebut. Pertama, cara ini memang oke, dan kedua, setidaknya bawahannya dan dirinya sendiri melakukan sesuatu, daripada hanya duduk-duduk saja. Dengan cara ini, meskipun pemilik desa meneruskan kasus ini, dia tidak akan bisa meminta pertanggungjawabannya. Memikirkan hal ini, Hei Feng mengirim seseorang untuk segera mengirim pesan kepada pemilik desa. Pemilik desa juga bingung saat pertama kali menerima kabar tersebut, namun kemudian ia tidak bisa menahan tawa. Tuan, mengapa kamu tertawa?